Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Pravastivani Mediana dengan NIM 20051204023. Kelas Teknik Informatika A 2020, Program Studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik dan kemudian melakukan simulasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi routing statik dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Yang pertama yang kita butuhkan adalah dua buah server, yaitu server 1 dan server 2. Kemudian yang kita butuhkan adalah selanjutnya masukkan 3 buah router yang berjumlah 3, yaitu router 1, router 2 dan router 3. Oke, kita perkecil. Oke, untuk setiap router ini, untuk router 1 maksud saya membutuhkan 2 buah PC, yaitu PC 1, PC 2, dan untuk router 2 membutuhkan 1 PC. Lalu kita sambungkan PC 1 dengan router. Kita sambungkan kabel PC 1 dengan router 1 menggunakan copper crossover. Kita pilih fast Ethernet 0. Kemudian untuk PC 2 kita sambungkan dengan router juga sama dengan PC 1. Kemudian kita sambungkan PC 3 dengan router 2 dengan fast Ethernet 00. Baik, setelah itu kita sambungkan antar router menggunakan serial DTI. Kita serial 2, kemudian serial 3, sama seperti tadi kita sambungkan dengan menggunakan serial DTI. Oke, setelah itu kita sambungkan router 3 dengan server menggunakan copper crossover lagi. Kabel copper crossover fast Ethernet 00 seperti yang kita dan lakukan terhadap PC fast Ethernet 10. Setelah itu baru kita masukkan IP dari setiap PC. Baik, kita mulai dari yang PC 1. Klik desktop, kemudian IP pada configuration, IP address-nya kita isi. Pada IP address kita masukkan 192. IP address-nya 192.168.1.1.1. Untuk subnet masknya kita ganti .192. Dan default gateway-nya kita ganti 192.168.1.1.62. Setelah itu PC 2 IP address-nya kita isi 192.168.1.1.1.125 dengan subnet mask. Untuk subnet masknya kita ganti .192. Dan default gateway-nya kita isi 192.168.1.1.126. Oke, kemudian ke PC 3. IP kita isi address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet masknya kita ganti .128
dan default gateway-nya kita isi 192.168.1.254. Selanjutnya kita setelah itu kita beralih ke router 1. Kita klik config, kemudian ke Fast Ethernet 00 yang menyambungkan router 1 dengan PC 1. Kemudian kita masukkan 192.168.1.62 dengan subnet mask. Kita ganti 192. Kemudian kita klik on. Setelah itu Fast Ethernet 10 yang menyambungkan router 1 dengan PC 2. Kita isi 192.168.1.126 dengan subnet mask. Subnetmasknya kita biarkan secara otomatis, lalu kita klik on. Kemudian klik kita ke pada serial 2. Kita isi yang IP menyambungkan address-nya, yaitu router 1 dengan router 2. Kita isi 12.12.12.1 dengan subnet mask 1.255.255.0. Kemudian kita klik on. Kemudian serial kita 3 yang menyambungkan router 1 dengan router 3. Kita isi 13.13.13.1. Kemudian subnet masknya kita ganti .255.255.0. Kemudian kita klik on. Kita lanjut pada router yang kedua. Kita klik config, pilih Fast Ethernet 00. Kita yang isi IP menyambungkan address-nya router 2 dengan PC 3. Kita isi 192.168.1.254. Untuk subnet masknya kita isi 255.255.1.255.1. Kemudian kita klik on. Kemudian langsung ke serial 2. Klik pada serial 2. Kita masukkan 12.12.12.12.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa kita klik on. Beralih kemudian ke pada serial 3, IP address-nya kita isi. Kemudian IP address-nya kita isi 23.23.23.2 dengan subnet mask 255. Kita isi 255.255.255.0 dan kita klik on. Kemudian lanjut kita pada ke router ketiga, kita klik config, kita atur dulu serial antar 2. routernya. IP Dan address-nya untuk kita serial isi 2 kita isi 13.13.13.3 dengan untuk subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita klik on dan beralih ke serial 3 dengan IP kita address isi 23.23.23.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. kita klik on. Kemudian kita beralih ke Fast Ethernet 00 yang menyambungkan router 3 dengan server 1. Kemudian kita masukkan 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian kita klik on. Setelah itu kita ke Fast Ethernet 10 yang menyambungkan router 2 dengan router 3 dengan server 2. Kita masukkan 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.0. kemudian kita klik on. Setelah itu jangan lupa kita atur servernya, yaitu pada desktop configuration dengan kita masukkan IP-nya yaitu 33.33.33.1 dengan subnet mask kita ganti .255.255.0 dan default gateway-nya kita ganti 33.33.33.3. Setelah itu untuk server 2 juga kita akan masukkan IP kita isi konfigurasinya 43.43.43.1 dengan subnet masknya kita isi
255.255.255.0 dan untuk default gateway-nya kita ganti 43.43.43.3. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan langsung mencoba mengirimkan pesan dengan cara untuk tugas kita ini. Kita harus beralih. Jadi yang pertama kita pindah ke mode simulasi. Kemudian kita edit filter. Kita pilih. Kita pastikan yang tersisa hanyalah ICMP saja. Setelah itu kita akan coba. Sebelumnya kita setting terlebih dahulu. Oh ya, kita setting itu dulu. Untuk ya, apa kita setting routing statiknya. Kita mulai dari bus yang pertama dulu ya. Kita masukkan 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.0 dan next hopnya kita isi 12.12.12.2. Kemudian kita add. Mungkin ada yang salah ini. Untuk bentar, ada yang salah. Kita ganti. Oh ya, pada maksnya titik 128 ya. 128. Oke, add. Nah, kalau sudah berhasil maka akan muncul di network address. Setelah itu kita masukkan alamat selanjutnya, yaitu 33.33.33.0 dengan max-nya untuk max-nya titik 0 menjadi dan next hop-nya selanjutnya kita isi 13.13.13.3. Kita klik Oke, berhasil. Kemudian kita ganti lagi alamat selanjutnya. Kita isi 43.43.43.0 dengan max-nya tetap dan next hop-nya pun tetap. Setelah itu kita add. Kemudian kita klik add. Berhasil ya? Oke, sudah berhasil. Kemudian kita berlanjut ke router yang kedua. Kita klik statik. Untuk kita masukkan alamatnya 192.168.1.1.0 dengan mask. Untuk max-nya kita isi 25.25.25.0. Oh maaf, titik 128 itu kita ubah menjadi 128. Kemudian untuk next hop-nya kita masukkan 12.12.12.1 dan kita add. Kita klik berhasil. Selanjutnya kita masukkan 33.33.33.0. Max-nya kita ganti. Untuk max-nya kita ubah menjadi titik 0 dan next hop-nya kita ganti 23. Nah, itu juga kita ubah 23.23.23.23. Maaf, titik 3. Kita add. Kita klik add. Kemudian kita ganti alamat selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan lagi 43.43.43.0. Max-nya tetap. Terus next hop-nya pun tetap. Setelah itu kita kemudian add. Kita klik add. Baik, jadi sudah berhasil. Oke, sudah muncul semua. Setelah itu kita beralih ke router yang ketiga. Kita klik statik. Kemudian pada router 3 kita masukkan 192.168.1.0 dengan max-nya 255.255.255.0 dan next hop-nya kita isi 13.13.13.1 dan kita add. Kita klik add. Berhasil. Kemudian, untuk selanjutnya sudah muncul. Kita masukkan. Oh maaf, ada kekeliruan sedikit. Itu pada max-nya kita isi 128 ya. 128. Ini kita hapus dulu. Kita remove terlebih dahulu, lalu kita add ini baru lagi. betul. Sudah muncul. Kemudian itu kita ke alamat selanjutnya. 192. Kita ganti titik 128. Max-nya tetap. Untuk alamatnya kita ganti 23.23.23.1. Kemudian kita add. Nah setelah itu
setelah semua tadi selesai, kita akan mencoba mengirimkan PDU. Kita mulai dari PC1 ke PC2. Kita jalankan pesan berjalan dari PC1 menuju router, kemudian ke PC2, lalu kembali ke router, dan kemudian kembali ke PC1. Muncul tanda centang yang artinya simulasi berhasil selanjutnya dari PC1 ke PC3. Kita jalankan pesan dikirim melalui router 1, kemudian ke router 2, lalu menuju dan dikirim ke PC3. Lalu kemudian dibalas ke router 2, kemudian melewati ke router 3, ke router 1, dan dikembalikan ke PC yang pertama. Kemudian muncul tanda centang yang artinya simulasi telah telah itu berhasil. kita akan coba dari PC1 ke server, ke router, kemudian ke router 3, ke server 1, kembali ke router 3, kemudian ke router 1, setelah itu ke PC1 lagi. Jadi berhasil. Muncul tanda centang yang artinya untuk percobaan selanjutnya berhasil. Setelah itu kita akan mencoba dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 3, setelah itu ke server 2, kembali lagi ke router 3, setelah itu ke router 1, dan diterima lagi oleh PC1. Jadi berhasil. Ya, sudah. Oke, untuk percobaan selanjutnya kita coba sekarang kita lakukan percobaan mengirim pesan dari PC3 menuju PC1. Kita jalankan. Ya, jadi berhasil ya dari PC3 ke PC1. Kemudian kita coba untuk kembalikan. Apakah dibalas? Nah, jadi masih berhasil. Oke, percobaan selanjutnya dari PC3 ke PC2. Kita coba dari PC3 menuju PC2. Ke router 2, ke router 3, ke router 1, kemudian diterima PC2. Setelah itu ke router 2, ke router 1 maaf. Kemudian ke router 2 dan dikembalikan ke PC3. Oke, percobaan berhasil. Selanjutnya kita coba mengirim pesan dari PC3 ke server 1. Kita jalankan. Ke router 2, ke router 1, ke router 3, dan diterima oleh server 1. Setelah itu ke router 3, kemudian ke router 2, dan diterima oleh PC3 lagi. Jadi percobaan PC3 ke server 1 berhasil. Setelah itu kita lakukan percobaan dari PC3 ke server 2. Dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 1, ke router 3, kemudian diterima oleh server 2. Setelah itu dari server 2 ke router 3, kemudian ke router 2, kemudian diterima oleh PC3. Percobaan berhasil dilakukan. Jadi percobaan berhasil. Setelah itu sekarang kita coba dari server 1 ke server 2. Server 2. Kita jalankan. Ya, ke router 3, kemudian diterima server 2. Kembali lagi ke router 3 dan diterima oleh server 1. Nah, simulasi juga berhasil. Baik, percobaan server 1 ke server 2 berhasil. Sekarang kita coba mengirim pesan dari server 1 kita coba untuk server 1 ke PC1. Oke. Kita jalankan. Dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 1, dan diterima oleh PC1. Setelah itu dibalas ke router 1, kemudian ke router 3, dan diterima oleh server 1. Oke. Percobaan server 1 ke PC1 berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan mencoba. Setelah itu kita akan mencoba dari server 1 ke PC2. Baik, dari server 1 ke router 3. Oke, dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian diterima oleh PC2. Kemudian PC2 membalas melalui router 1, kemudian dilanjutkan ke router 3, dan diterima oleh server 1. Percobaan dari server 1 ke PC2 berhasil. Dan sekarang kita lakukan percobaan yang terakhir, yaitu dari server 1 ke PC3.
Kita jalankan. Baik, dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 2, dan dari router 2 ke PC 3. Setelah itu PC 3 membalas melalui router 2, dilanjutkan ke router 1, kemudian ke router 3, dan diterima kembali oleh server 1. Menuju PC 3. Jadi untuk seluruh percobaan ini telah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.